Di tengah keagungan kota Baghdad, berdirilah istana megah milik Khalifah Harun al-Rashid. Istana itu memiliki pilar-pilar marmer putih yang berkilau diterpa cahaya matahari. Taman luas dengan kolam jernih, serta suara burung yang berkicau merdu di pepohonan rindang. Di dalamnya, sang khalifah duduk di atas singgasana berhias emas dan permata. Wajahnya penuh wibawa, dengan janggut rapi dan sorot mata tajam. Hari itu, beliau ingin menguji seorang tokoh yang terkenal cerdas, sekaligus jenaka, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas bukanlah pejabat, bukan pula orang kaya, melainkan rakyat sederhana dengan sorban lusuh dan jubah sederhana. Namun, kepandaiannya membuat namanya harum di seluruh Baghdad. Khalifah tersenyum kecil sambil berkata kepada para pengawalnya, "Bawalah Abu Nawas kemari. Aku ingin menguji kecerdasannya dengan sebuah teka-teki." Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk. Ia menunduk hormat dan mengucap salam. "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin." "Waalaikumsalam," jawab Khalifah. "Hari ini, aku ingin engkau menjawab pertanyaanku. Jika engkau berhasil, hadiah menantimu. Namun jika gagal, tentu engkau akan menanggung akibatnya." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Hamba siap menerima perintah." Khalifah memberi isyarat. Seorang pengawal membawa sebuah batu besar berwarna keabu-abuan, diletakkan di hadapan Abu Nawas. Suara dentumannya bergema di aula istana. "Abu Nawas," kata Khalifah, "katakan padaku, apakah batu ini bisa berbicara?" Para menteri saling pandang, pertanyaan itu jelas mustahil. Namun, semua tahu, Khalifah sengaja melontarkan teka-teki seperti ini untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas memandang batu itu, lalu mengusap janggut tipisnya sambil tersenyum. "Wahai Amirul Mukminin," katanya, "batu ini memang bisa berbicara. Hanya saja, suaranya terlalu halus. Dan hari ini, ia memilih berbicara kepada hamba." Khalifah mengangkat alisnya, penasaran. "Lalu, apa yang dikatakannya kepadamu?" Abu Nawas mendekatkan telinganya ke batu, berpura-pura mendengarkan dengan serius. Semua orang di ruangan menahan tawa. Setelah beberapa saat, ia berkata lantang. Batu ini berkata bahwa ia malu, karena benda mati sepertinya diminta berbicara oleh seorang khalifah yang agung. Namun ia juga berkata, jika khalifah menghendaki, ia bisa menjadi saksi bisu atas janji-janji yang diucapkan. Ruangan mendadak hening. Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi penuh makna. Para menteri terdiam, sementara khalifah menatap Abu Nawas dengan ekspresi setengah kagum, setengah terhibur. Namun khalifah belum puas. Ia kembali menguji. "Baiklah, Abu Nawas, jika benar batu ini berbicara padamu, maka suruhlah ia berbicara keras-keras, agar kami semua dapat mendengarnya." Abu Nawas tersenyum. Ia mengetuk batu itu perlahan, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, batu ini berkata bahwa ia akan berbicara jika khalifah berjanji untuk berlaku adil kepada semua rakyatnya, tanpa memandang kaya maupun miskin. Batu ini ingin menjadi saksi dari janji mulia tersebut." Ucapan itu membuat suasana berubah. Semua yang hadir menunduk. Para menteri yang tadi hampir tertawa kini terdiam, menyadari bahwa jawaban Abu Nawas bukan sekadar gurauan. Itu adalah nasihat terselubung tentang amanah seorang pemimpin. Khalifah tertegun sesaat, lalu tersenyum. "Engkau memang selalu tahu cara menjawab, Abu Nawas." Batu ini memang tidak bersuara, tetapi melalui lidahmu, ia telah menyampaikan pesan bijak. Aku menerimanya. Abu Nawas menunduk hormat. "Segala sesuatu, wahai Khalifah, bisa menjadi pelajaran. Bahkan batu yang diam pun dapat mengingatkan manusia tentang tanggung jawabnya. Jika kita mau merenungkan." Khalifah tertawa kecil, kemudian memberi perintah kepada pengawal, "Berikan Abu Nawas hadiah emas, karena ia telah menjawab teka-teki ini dengan kecerdasan sekaligus kebijaksanaan." Para hadirin bertepuk tangan. Abu Nawas tersenyum, lalu berpamitan pulang. Dan sejak hari itu, kisah batu yang berbicara tersebar di Baghdad. Orang-orang menceritakannya sebagai bukti bahwa kecerdikan, keberanian, dan kebijaksanaan Abu Nawas mampu mengubah pertanyaan mustahil menjadi nasihat yang mendalam.